jelaskan setelah ini. Nah, ini saya contohkan, saya akan upload ke folder yang baru saya buat, misalkan, nah ini gambar sekolah saya semua ini. Ada ini contoh number di SD saya. Nah, ini ketika masih proses upload, wah selesai Bapak Ibu. Karena koneksinya lumayan cepat, segera selesai. Tadi ketika masih proses upload di sini pasti akan terlihat progresnya. Ini saya contohkan lagi foto yang kemarin ketika kita coba di desktop. Nah, ini foto screenshot kemarin hingga hari ini ketika penyelenggaraan meeting kita, saya coba untuk upload di OneDrive. Nah, ini ada 17 item yang akan masuk di folder yang saya tadi. Nah, ini sudah masuk semua. Saya kembali ke atas sebentar. Nah, ini akan saya coba bagikan bersama Bapak Ibu semua. Nah, di sini ketika kita pilih, ini ada menu yang lain. Di sini ada menu share, kemudian copy link, request file, kemudian ada download. Nah, ketika kita menginginkan untuk menyimpan file kita di laptop, di komputer, kita bisa klik download. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah membagikan file yang saya simpan di folder ini. Nah, seperti kemarin sudah dijelaskan, proses berbaginya atau share linknya bisa kita tentukan. People in Guru Inovatif with the link can view. Jadi, orang yang mempunyai akun Guru Inovatif yang bisa melihat. Kita rubah saja seperti kemarin, anyone with the link. Jadi semua orang yang mempunyai link nanti akan bisa melihat file yang saya bagikan. Kalau sudah, kita klik apply. Nah, kemudian kita copy link. Nah, ini sudah tercopy. Saya coba bagikan di chatnya meeting kita. Oke, ini Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuka link yang saya kirimkan di meeting chat. Kita kembali ke OneDrive, Bapak Ibu. Oh, di sini tadi. Nah, itu tadi ketika kita membagikan, sebentar, ini one
Nah, Bapak Ibu bisa coba membukanya di meeting chat Bapak Ibu. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat foto-foto yang kemarin sudah saya simpan di sini. Nah, saya contohkan lagi ketika Bapak Ibu, wah kebuka ini. Misalkan kita akan menambahkan sebuah dokumen atau mungkin di sini saja kita buka Excel. Nah, keuntungan dari penggunaan OneDrive maupun Office online, Bapak Ibu nanti bisa untuk mengerjakan satu file itu bersamaan. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan sekolah, guru-gurunya mengerjakan data, kemudian mau menuliskan atau merekap, tanpa harus kita bertemu, berkumpul, Bapak Ibu bisa untuk mengerjakan satu file bersamaan di tempat-tempat yang berbeda. Misalkan ini saya contohkan file ini untuk peserta KKG Mojo. Pelatihan Office online. Nah, misalkan ini nomor, kemudian nama sekolah, jumlah peserta tiap sekolah. Oke, saya perbesar. Saya besarkan lagi coba. Nah, ini akan saya coba bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengisikan berapa jumlah peserta untuk tiap-tiap sekolah di sekolahan Bapak Ibu semua. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu, nanti tidak akan masuk di dalam penugasan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika tidak mengisikan di sini, tidak akan berpengaruh pada penugasan Bapak Ibu semua. Nah, ini tadi sudah ada judulnya, kemudian ini untuk share-nya. Saya rubah ke anyone with the link. Oke, kemudian saya copy linknya. Saya coba bagikan di meeting chat kita. Nah, sudah Bapak Ibu, ini untuk yang saya contohkan di Excel. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba membuka melalui chat meeting, mencoba untuk mengedit atau mengerjakan, mengisikan di sini. Misalkan ini saya contohkan dari SD saya. Ini ada
ada 1, 2, 3, ada 6 peserta yang ikut di pelatihan ini. Bapak Ibu bisa mencoba mengisikan, nah di sini peserta dari masing-masing sekolah Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Kita kembali ke OneDrive. Nah, ini tadi, oh judulnya belum. Saya beri judul peserta KKG Mojo dari Senin. Nah, seperti ini. Oke, tersimpan. Kita akan lihat nanti ketika Bapak Ibu peserta sudah menggunakan, saya akan coba lanjut ke menu berikutnya. Semisal ini ada Word, ada dokumen Word, kita juga bisa mengerjakan dokumen ini secara online. Nah, ini sudah tampil di share screen saya. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan tes kepada siswanya misalkan, atau mungkin apa ya yang mudah dicontohkan di sini, nanti ketika kita bagikan siswa kita bisa mengisikan di sini. Nah, ini coba saya kasih perintah saja gini. Tuliskan satu puisi tentang pahlawan misalnya. Kemudian ini dokumennya saya juduli tugas puisi misalnya. Kemudian prosesernya seperti yang sudah di Excel, kita bisa bagikan anyone with the link, kemudian kita apply, kita copy linknya, kita coba bagikan di meeting roomnya untuk chat. Nah, mungkin saya perbesar. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengakses coba bisa mengisikan di sini, menuliskan 1 atau 2 bait puisi tentang pahlawan. Saya lanjutkan di OneDrive. Nah, ketika kita sudah membuat file online di sini, nah ini tadi yang tugas puisi, kemudian ada yang peserta KKG, Bapak Ibu bisa, oh okay. Coba saya kembali ke tugas puisinya. Yang peserta KKG di atas masih bisa diakses? Sudah bisa diakses Bapak Ibu?
Oh, ini tadi anyone with the link can nggone. Bentar, kita apply di bawah. Oh, ini. Iya, ketinggalan ini tadi. Oke. Alamatnya mungkin tetap, jadi tidak usah saya kirim ulang. Coba Bapak Ibu akses di sana. Mungkin termasuk yang ini tadi kelewatan juga. Oh, saya coba copy lagi, saya kirim lagi. Bapak Ibu, kok tidak ada yang komen di meeting atau di chat? Kita masih bersama hampir 100 lebih peserta kita. Ada 114 yang tergabung di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah bisa Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Mohon untuk dicoba, diisi, dituliskan apapun mungkin bisa dituliskan di sini. Nah, yang ini tadi. Oke, saya coba. Oh, yang dua itu berarti nggih. Saya copy yang ini, saya kirim lagi. Yang atas berarti saya delete. Oke, sudah bisa dicoba Bapak Ibu? Saya kembali ke OneDrive lagi. Nah, ini ada yang coba untuk mengisi. Terima kasih. Nanti kita cek di akhir. Nah, saya kembali ke OneDrive. Di sini ada menu-menu yang lain, yaitu ada upload. Nah, kita bisa upload tadi bisa berupa file maupun berupa folder. Jadi, satu folder di laptop atau di komputer Bapak Ibu bisa kita naikkan di OneDrive. Eh, Ini nanti akan bergantung pada kecepatan sinyalnya. Jadi ketika kita upload file yang besar, kalau misalkan biasanya kita kirim email dibatasi dengan 25 MB. Nah, kalau di sini ini tidak dibatasi. Jadi file yang besar pun bisa kita naikkan. Nah, nanti kita akan melihat proses atau loadingnya ketika file itu besar. Kalau filenya kecil biasanya uh, cuma sebentar gitu aja sudah terkirim atau sudah masuk di OneDrive. Nah, ini yang proses share-nya tadi, kita bisa share seperti kemarin, ini mungkin tidak perlu saya ulang penjelasannya. Kalau menghendaki uh, bisa diedit, bisa ditambahkan atau dikurangi, Bapak Ibu bisa klik di bawah yang kotak bawah allow editing.
Nah, di sini nanti file yang Bapak Ibu kirim bisa untuk diedit oleh siapapun yang mempunyai link ketika kita bagikan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian ini copy link termasuk juga cara untuk kita berbagi kepada siapapun. Bisa kita copy di sini atau share di sini hampir sama. Ini tadi download sudah, kemudian ada automate. Nah, ini ketika file kita setting ini nanti kita akan tahu proses atau siapapun yang mengedit dan juga kita nanti dapat mengembalikan atau mencari riwayat dari editing yang sudah dilakukan. Nah, kita kembali coba di sini, saya coba lihat. Nah, ini sudah ada yang mencoba mengerjakan. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang mengisikan SDN Keniten 2, ada SDN Tambimendo 2. Nah, diisikan jumlah pesertanya. Nah, kita bisa memanfaatkan Office online ini untuk mengerjakan file secara bersamaan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, di sini ada 3 orang yang tergabung untuk melakukan edit. Nah, kembali ke OneDrive, Bapak Ibu, selain foto, video, file, Bapak Ibu juga bisa menyimpan atau formulir-formulir yang telah Bapak Ibu buat, baik itu kuis maupun form, tersimpan juga di sini. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot untuk menyimpannya, otomatis tersimpan di OneDrive. Saya contohkan, masih loading. Nah, di sini seperti yang kemarin kita buat, di sini ada form. Nah, form-form yang kita buat kemarin itu akan tersimpan juga di OneDrive. Hasilnya ketika kita mendownloadnya, kemudian kita arahkan di OneDrive, nanti akan tersimpan otomatis di sini. Bapak Ibu bisa menyimpan file yang Bapak Ibu miliki dan kemudian mensinkronkannya dengan OneDrive. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di menu komputer Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan di sini. Terbuka. Nah, Bapak Ibu menyimpan file Bapak Ibu di folder ini OneDrive. Ini saya pakai akun Guru Inovatif.
di sini. Nah, file-file ini bisa kita buka tanpa harus menggunakan laptop yang saya miliki ini. Nah, bisa saya buka di HP saya atau mungkin di komputer sekolah atau di komputer yang lain, asal kita login dengan akun yang saya miliki ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada yang bergambar awan berwarna biru. Nah, ini berarti sudah ada atau masuk di dalam penyimpanan OneDrive milik saya. Ada yang ada gambarnya orang, ini berarti file ini dibangun seperti itu. Mungkin akan lebih jelas ketika kita komunikasi langsung. Penjelasan tentang OneDrive dari saya mungkin saya akhiri karena ini juga tidak masuk di penugasan Bapak Ibu. Nanti akan kita ulas lebih dalam di kesempatan yang lain. Yang berkaitan dengan tugas tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ani. Ada 4 yang harus dikerjakan. Nah, ini yang OneDrive ini tidak masuk di penugasan, tapi karena ini juga termasuk di menunya Office 365, maka tetap kami berikan materi. Mungkin seperti itu. Lihat di meeting chat, ada mungkin pertanyaan. Langsung saya coba baca ya, Bu Subaidah. Saya lihat dari atas ada Pak Uun Teguh Santoso. Storage 5 terabyte itu digunakan per guru atau seluruh guru untuk storage OneDrive yang disediakan. Nah, ini untuk 5 terabyte ini ada di tiap satu akun. Jadi ketika Bapak punya satu akun guru inovatif, ini Bapak punya penyimpanan sebesar itu. Jadi di tiap guru, selama guru itu memiliki akun Office 365. Jadi seperti itu. Yang bawah tadi, yang tadi saya share file view only, Mas, nggak bisa diedit gitu loh. Nah, mungkin sudah bisa dicoba. Bisa Bapak Ibu komen atau memberikan tanggapan di sini, bisa raise hand seperti yang diberikan petunjuk oleh Bu Ani tadi. Kita sharing bersama-sama. Silahkan, atau saya kembalikan ke Ibu Siti Subaidah. Terima kasih. Baik, Bapak Agus, terima kasih atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu, sudah jelas sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Agus. Barangkali ada pertanyaan, monggo disilahkan. Sembari Bapak Ibu mencoba-coba, barangkali ada kendala, ada sesuatu yang tidak terselesaikan, bisa silahkan, monggo. Bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui chat. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Kami akan menerima pertanyaan Bapak Ibu dengan senang hati. Atau mungkin dari Ibu Ani, Ibu Ani barangkali ada yang ingin ditambahkan agar Bapak Ibu semuanya lebih gamblang lagi dalam menyelesaikan tugas. Oh ya, untuk hari ini berarti tugasnya Bapak Ibu hanya membuat kelas saja, kemudian kelasnya di screenshot, begitu Bu Ani? Monggo, silakan. Oke, ya betul. Terima kasih.
Ibu Ibu host. Jadi tugasnya materi kita ada tiga. Seperti yang sudah disampaikan Pak Agus tadi. Seperti yang sudah disampaikan Pak Agus tadi, kalau yang materinya tentang OneDrive dan Office Online itu hanya untuk materi saja, tapi tidak ada penugasan. Yang ada penugasan hanya tim saja Bapak Ibu membuat Teams. Namun sekarang pun di akun Guru Inovatif, Teams-nya belum bisa dibuat. Jadi nanti Bapak Ibu menyelesaikan dulu tentang Microsoft Suite dan form quiz kemarin membuat ulangan harian. Terus juga saya ingin menambahkan tentang Teams ini Bapak Ibu. Kalau tadi yang saya contohkan membuat channel, siswa bisa chat di kelas tim itu hanya siswa yang memiliki akun tim saja. Jadi di fitur-fitur Office 365 ini ada yang hanya bisa diakses oleh yang memiliki akun dan bisa diakses oleh semua orang. Misalnya kalau yang bisa diakses oleh semua orang, tadi ada Sway, hanya di-share link saja bisa dimanfaatkan walaupun siswa kita tidak memiliki akun. Office Online bisa, OneDrive itu juga bisa. Tapi kalau yang Teams itu yang bisa diakses oleh semua orang tanpa harus memiliki akun, hanya meetingnya saja seperti ini. Jadi kita mengadakan meeting seperti ini tidak harus siswa memiliki akun, tidak punya akun pun tidak apa-apa. Bisa juga kita share linknya, nanti siswa akan masuk melalui link itu walaupun tidak punya akun. Nah, tapi yang saya contohkan di channel-channel tadi, tugas dan komen, bisa memberikan komentar, itu hanya siswa yang ada di dalam Teams itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Ani. Bapak Ibu lebih gamblang lagi, monggo silakan barangkali ada pertanyaan, masih ada sisa waktu. Atau Bapak Ibu sekarang bisa langsung mencoba nggih. Bisa langsung mencoba mungkin mengupload filenya ke OneDrive atau mungkin juga bisa membuat Office online-nya, barangkali Word online-nya atau Excel online-nya, atau barangkali juga bisa mencoba mengisikan Excel online ataupun Word online yang sudah dikirimkan oleh Bapak Agus tadi. Oh ya, tadi ada yang sudah nulis puisi loh Pak Agus tadi. Sudah dilihat apa belum? Monggo Pak Agus, sepertinya bisa tadi semangat sekali, yang lebih semangat yang mengisi puisi daripada mengisi data. Mungkin karena setiap hari sudah pusing ya kalau kita membicarakan data-data, apalagi yang operator data siswa begitu, udah langsung. Monggo Pak Agus, silakan ditampilkan dulu Pak Agus. Ya, saya coba share screen dari hasil isian dari Bapak Ibu peserta. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi. Wah, penuh. Ya, ini harusnya saya minta tolong salah satu peserta untuk membacakannya. Pak Ibu setuju? Setuju? Iya. Monggo Pak Agus, dipilih sendiri siapa yang Bapak pilih untuk membacakan puisi ini Pak. Waduh, suruh milih saya. Iya, asal jangan saya ya Pak ya. Ini saya pilih yang ibu-ibu ini, yang muncul Ya, di jelas sini. Lah Pak. Wah, ini teman-teman panitia yang di atas. Ada Putri Retno Indah Cahyani. Halo. Halo Ibu. Wah, tidak menanggapi ini. Iya Ibu.
Pilih lagi yang lain. Pilih yang lain, Pak, katanya. Beliau tidak bersedia dipilih panjenengan. Aduh, Coba ini pilih pasti yang banyak yang lain. tidak bersedia ini, Bu. Pilih yang lain Wah, saja, Pak. Monggo. Bu Ani Mualifah. Monggo Halo, Bu Bu Ani. Ani. Halo, Bu Ani Mualifah. Wah, ikut tenggelam ini, Bu. Nggak bersua juga. Monggo Ibu sekalian kita mencoba meeting ini ya. Iya. Monggo silakan Ibu. Panjenengan nanti akan disorot oleh panitia sehingga gambar panjenengan bisa tampak. Ya bisa dilihat secara utuh oleh semua peserta. Oke, silahkan. Monggo Bu Ani atau Bu Tri. Monggo silakan. Atau yang lain Pak Gus diberi kesempatan untuk Yang lain Bu menombol. Rizka ini. Oh, ini Bu Ani muncul ini. Oke. Monggo Iya, monggo. silahkan Bu Ani. Bisa Maaf, Pak, dinyalakan mikrofonnya. sinyalnya susah. Sinyalnya susah, tapi ini terdengar jelas kok, Ibu. Tenang saja. Ada gangguan dari kemarin. Oh, tapi dicoba ya, Ibu. Nah, ini dicoba Ibu buka Word online-nya, kemudian dibacakan. Atau saya tampilkan dari sini, Ibu bacakan. Share screen juga bisa Pak Agus. Ini tadi. Ini saya pakai HP, jadi agak terbatas. Ini laptopnya ada gangguan dari pagi. Ini muncul tulisan di layar HP-nya Ibu. Iya, terlihat. Minta tolong saya untuk dibacakan daripada nanti suara saya bosan teman-teman peserta. Silahkan Ibu. Tulis tentang pahlawan. Ini saya suruh baca puisi gitu, Pak. Baca puisi, nggih. Ini saya kok dikerjain sama Pak Agus ya. Boten, kita belajar bersama. Diberi kesempatan Ibu untuk menyuarakan suara hati panjenengan. Monggo Ibu silakan. Iya, Bu. Sebentar, ini mengkondisikan HP-nya soalnya. Kebencian mendalam. Kisah tentang para pejuang yang mati. Kisah para pejuang yang melawan. Membekas di dalam hati. Maaf, kurang besar Pak tulisannya. Oh, kurang besar. Bentar. Teman-teman bisa membantu sebenarnya untuk memperbesar ini, tapi ya. Oke. Sudah. Oh, sudah. Sampai di mana sudah. tadi, Wah? Saya sudah menikmati tadi. Saya ulang dari atas ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Kebencian mendalam. Kisah tentang para pejuang yang mati. Kisah para pejuang yang melawan. Membekas di dalam hati. Membangkitkan semangat juang. Cinta pada negeri. Itulah landasannya. Kau sebagai pahlawan yang terbuang. Di negeri ini, aku menyapamu. Kau terbuang di pengasingan. Seorang pejuang yang terasingkan. Dalam derunya kemerdekaan. boleh. Saudaraku, ku menyapa penuh cinta. Aku menyapamu penuh dekapan. Aku menyapamu penuh semangat. Semangat juang
yang tak pernah usai. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ani. Bisa tepuk tangan peserta. Wah, luar biasa sekali. Saya sampai terlena loh. Wah, ini Bu Ani kelihatan terharu ini. Iya. Iya, terima kasih yang telah mengisi atau menuliskan puisinya, dan terima kasih juga kepada Bu Ani yang telah membacakan puisinya. Ini Kesempatan adalah yang contoh. Nggih. Terima kasih Bu. Monggo. Pak Agus, nyun sewu, mungkin bisa dijelaskan untuk Word online ini tidak harus mengetik ya Pak ya, bisa copy paste barangkali bisa dijelaskan. Oke, saya tambahkan Ibu. Kita bisa copy kemudian paste misalkan dari dokumen yang offline. Saya contohkan saja di saya. Kita dapat copy kemudian paste di Word online seperti ini. Ini kalau saya copy di dokumen saya nanti nggak nyambung. Bukan puisi yang jelas di dokumen saya. Ini jarang ada puisinya Ibu. Bisa, tapi prosesnya bisa seperti itu. Di paste di sini, baik itu data maupun nanti isinya tentang penugasan pada siswa. Bisa juga Bapak Ibu, misalkan kita di KKG ingin membuat soal bersama-sama. Nah, kita contohkan di sini misalkan soal kelas 4 di tema 4 misalkan. Nah, kita bagi di sini yang mengerjakan siapa nanti mengisikan dari rumah masing-masing bisa. Jadi Bapak Ibu tuliskan soalnya atau mungkin punya referensi lain yang bisa dimasukkan, di copy, di paste di sini. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah buat bank soal. Nah, kita copy, kita paste di sini, kita kombinasikan dengan dari guru-guru yang lain, itu bisa itu. Jadi seperti itu, kemudian kita menggunakan Miss Online. Ini berlaku untuk Word, untuk Excel, kita bisa melakukannya bersama-sama seperti itu. Saya tambahkan sedikit tentang yang mungkin Mbak Ani, kita perlu komunikasi tentang tugas yang Teams-nya. Ini sepertinya akan ada gangguan untuk membuat kelas. Nah, misalkan untuk penugasan yang tentang Teams, kita minta untuk screenshot meeting hari ini, itu gimana? Tidak harus buat kelas, karena dicoba dari kemarin itu semuanya terkendala untuk buat kelas. Begini, sebenarnya kemarin sudah ramai sekali juga di grupnya trainer ya. Bagaimana kalau kok sampai sekarang belum juga bisa. Tapi tetap jawabannya dari pihak Microsoft menunggu dulu. Kami juga mengusulkan bagaimana kalau tugasnya diganti tidak memakai tidak membuat kelas Teams, diganti dengan tugas yang lainnya. Tapi jawabannya dari pihak Microsoft menunggu dulu begitu, Bapak. Jadi saya pun belum bisa memutuskan untuk mengalihkan ke tugas yang lain. Oh, seperti itu, Nggih. Atau mungkin untuk persiapan saja, Bapak Ibu, ini himbauan dari saya ketika Bapak Ibu mengikuti meeting di tiap harinya ini, Bapak Ibu menyempatkan untuk dokumentasi di foto atau di screenshot, disimpan, nanti ketika terpaksa tidak bisa membuat kelas dan kita diminta untuk bukti telah mengadakan meeting, nah kita bisa memanfaatkan itu. Ini menurut saya seperti itu, Bu Ani. Gimana? Iya, nggih monggo.
Saya kira nggih perlu juga dokumentasi Bapak Ibu nggih di screenshot sendiri mungkin tidak apa-apa, tapi memang kalau tugas untuk tim sebelum ada kepastian mau diganti atau bagaimana, semoga nanti perbaikannya cepat bisa nggih. Mungkin bisa menyelesaikan dulu yang SWE atau formnya dulu, silahkan dikumpulkan ke assignment-nya yang di kelas kan sudah dibuatkan assignment-nya, itu Pak Agus. Wah ini keren sekali loh puisi yang dibuat ini tadi, dapat door prize apa tidak ini dari Pak Agus ini. Wah, Coba, kalau coba bisa kita lihat coba ya Pak Agus, ini tadi siapa ya? Penasaran saya kok. Puisinya indah sekali, saya jadi penasaran. Coba saya share screen dulu nggih. Ah, ini sudah kelihatan share screen saya. iya Bu Ani muncul. Ini tadi, ini bisa dilihat. Tadi yang menulis Pak Agus Saroji yang atas di sini. Mungkin nanti kalau siswa kita punya akun, bisa kita lihat yang ini Pak Agus Saroji yang menulis. Nah, gas kontributor ini berarti yang masuk tanpa akun Pak Agus. Nah, ini berarti tidak ada namanya. Iya, Oh makanya saya ya. disuruh mencari ini. Terus ini ada Ibu Ada Renita Mei Cahyani. ada Pak Nah, ini Joko juga di pahlawan. tengah. Ini yang sudah berpartisipasi, ini sudah ada namanya. Jadi begitu nggih. Mungkin kalau siswa kita menulis siapa yang berpartisipasi muncul di sini. Wah, keren sekali Pak Agus. Oke, mungkin itu tadi Bu Renita yang berpartisipasi. Oke. Itu saja tambahan. Saya Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada Iya, tambahan lagi? Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ini yang jelas nanti ketika sudah usai pasti pertanyaannya di WA Di WA bingung pribadi. tentang tugas. Nah ini mumpung kita ketemu, Bapak Ibu bisa juga untuk share screen tentang tugas Bapak Ibu. Misalkan sudah buat SWE, kok bingung cara ngirimnya. Nah, Bapak Ibu bisa tampilkan di sini. Nanti kita bantu untuk proses pengiriman di kantong tugas yang ada di Teams. Seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu. Kak Krungu. Waktu kita masih panjang. Kita Oh iya siap Pak untuk Agus. memberi jawaban. Saya tentang OneDrive itu kan bisa diinstal ya di HP. Nah, kita kan hobi selfie nih, HP-nya pasti fotonya ribuan ngoten nggih. Jadi kalau pengalaman saya kemarin OneDrive-nya saya install di HP, langsung foto saya masukkan situ langsung dihapus. Langsung saya hapus di HP saya, maklum HP jadul kalau diisi banyak-banyak itu langsung lemot. Jadi itu kalau keuntungannya OneDrive yang Pak Agus sampaikan tadi sampai 5 tera. Nah, tidak harus kita di laptop tapi bisa diinstal di HP kita. Tapi ya memang seperti itu tidak bisa langsung Office 365 lengkap begitu tidak. Kalau di Play Store itu satu-satu Teams, ada OneDrive. Nah, jadi kita install OneDrive, foto-foto, video semua nanti dipindah. Nah, HP kita aman kalau misalnya sewaktu-waktu kan tidak tahu HP-nya hilang atau HP-nya rusak. Nah, biasanya kan langsung hilang semua. Nah, ini sudah aman tersimpan di OneDrive 5 tera itu sudah wah banyak sekali menurut saya. Iya Ibu Ani, sebenarnya sama, saya juga melakukan itu ketika HP sudah mulai lemot. Ini saya juga sinkronkan ke OneDrive. Ini saya coba share screen, muncul Bapak Ibu? Muncul di layar jenengan, buatan? Nah ini
Saya juga melakukan hal yang sama seperti Bu Ani. Di sini ada foto, saya beri judul foto Agustus. Ini selama bulan Agustus saya pindahkan di OneDrive juga. Di HP juga mulai lemot. Nah, ini ada foto diseminasi. Ini ada foto September sampai November juga. Nah, di bawah jangan diperhatikan yang di bawah ini. Lengkap sekali ya, dari masa lalu sampai masa kini ya Pak Agus. Nah, saya tadi mau Nah, cerita itu. itu tapi kelihatannya kurang menarik kan, tidak Nah, berkaitan dengan penugasan itu, oh Bu. begitu. Itu Saya yang nanti punya foto takutnya, masa lalu. nah itu. Masa lalu biarlah berlalu, Pak. Oh, Apalagi gitu kalau ya. saya buka ini isinya tadi pasti makanya tidak saya tunjukkan, tidak saya buka. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Nanti fotonya bisa dipindah ke sini untuk mengurangi space yang ada di HP-nya. Nah, ini bisa dibuka, Bapak Ibu juga. Ini saya contohkan saja yang ini mungkin isinya sedang membaca, tidak begitu banyak. Nah, ini ketika kita menginginkan untuk kembali ke perangkat, baik laptop maupun HP, bisa kita download. Bisa kita download untuk kembali pada perangkat kita. Nah, ini terdownload, kemudian masuk di perangkat laptop saya. Nah, itu. Terima kasih tambahan dari Bu Anik tadi. Nah, Bapak Ibu Ini bisa juga ada lakukan. pertanyaan, Pak. Oke, Bu. Ini mungkin untuk Bu Ani, nggih. Ini dari Ibu Putri Anggita Tara, bagaimana cara join di Teams tanpa menggunakan akun? Monggo Bu Ani. Oke, terima kasih Ibu Putri. Jadi untuk kita langsung share linknya saja. Kita membuat tadi schedule tadi nggih, membuat jadwal. Saya share screen dulu, mungkin. Nah, kita tadi kan membuat jadwal nggih di sini. Misalnya seperti ini. Tadi sudah ya membuat jadwal. Kita tinggal share linknya saja. Link tadi di-share ke siswa, siswa otomatis gabung. Seperti ini tadi, pagi tadi saya share link. Nah, itu ada Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu itu yang masuk tanpa menggunakan akun dulu, tanpa login akun. Tadi di puisi yang dilanjutkan tadi kan unknown itu toh, jadi tidak ada namanya, berarti beliau bergabung tidak menggunakan akun. Nah, di meeting option ini biasanya kalau kita share link, kalau tidak punya akun nanti akan ada pemberitahuan di situ, di lobby istilahnya. Nah, setelah kita setujui baru mereka bisa masuk. Tapi itu juga bisa disetting Bapak Ibu. Nah, kita masuk di tadi ya, di jadwal meeting tadi, di meeting option di sini. Di meeting option bisa kita setting. Meeting option-nya bukan pakai, oh tadi saya terlalu banyak membuka ini. Banyak terlalu membuka akun tadi yang akun SDN Geniten. Sign in dulu pakai yang guru inovatif. Ya, Bang, ini. Sampean. Nanti di meeting option ini ada di setting. Sebentar.
Saya harus keluar dulu dari akun ini, Bu. Jadi sebenarnya tanpa disetting pun langsung bisa gabung kok pakai link. Hanya nanti di lobby atau tidak di lobby, begitu. Di lobby atau tidak di lobby saja. Atau mungkin bisa dicontohkan di anu saja Bu Ani, partisipan itu. Nah, di situ ada copy link di atas, kemudian di bawah ada peserta, ada yang merupakan tamu, ada yang memang sebagai peserta kita. Iya. Iya, seperti itu bisa di-share link saja. Bisa share link itu bisa langsung masuk kok melalui link itu, tidak harus diatur. Cuman saya tadi mau mencontohkan bagaimana kalau tidak melalui lobby dulu mereka bisa masuk. Karena ini tadi masuk akun SDN Keniten 2 tadi, jadi belum bisa saya mengaksesnya. Ya, nanti saya share videonya nanti ya. Karena kalau saya keluar dari sini nanti keluar dari meeting. Maksudnya kalau saya mencontohkan yang mengatur itu tadi saya keluar dari meeting ini. Tapi nanti videonya akan saya share. Dan sebenarnya tidak harus disetting pun tidak apa-apa. Bisa linknya di-share, mereka bisa langsung gabung. Begitu, Ibu. Terima kasih Bu Ani. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ani ya. Mumpung kita materinya di Teams, yang di Teams mungkin nanti dari kemarin Bapak narasumber dan Ibu selalu mengatakan coba saya share screen dulu begitu nggih. Mungkin nanti kita minta salah satu peserta untuk share screen. Mungkin nanti dulu kita dahulukan ini ada yang bertanya dulu, ada yang mengangkat tangan. Ini Ibu Siti Nurkhofifah SPDI. Monggo Ibu Siti Nurkhofifah, silakan untuk bertanya langsung. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan langsung Ibu. Mau menanyakan untuk mengumpul tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Ani. Kemarin kan tugasnya membuat kameranya kuis bisa sama dinyalakan swab. Ibu. Oh, kameranya. Terima kasih. Monggo dilanjut. Game untuk cara tadi minta penjelasan lagi cara mengumpul tadi tugas form, kuis sama sway yang Ibu Ani jelaskan tadi. Oh, iya. Cukup? Gitu saja. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu Ani Bu langsung Sitin. ditanggapi. Sebentar. Ya, di assignment ya. Coba saya masuk dulu sebagai siswa kalau begitu. Karena nanti tampilannya berbeda. Saya kan di sini sebagai penyelenggara. Saya akan langsung share screen aja nggak apa-apa ya. Nah, coba saya akan masuk dulu sebagai siswa. Berarti biar nanti tampilannya tidak membingungkan. Saya masuk di tim sebagai siswa. Oh ya, jadi Teams ada dua ya Bapak Ibu, ada yang langsung kita download, ada yang melalui browser. Tapi kalau kita mendownload Teams itu biasanya waktu kita menyalakan laptop, itu aplikasinya otomatis sudah langsung terbuka. Nah, mungkin kalau memang keberatan dan mengganggu, bisa memakai Teams yang ada di browser seperti ini. Nah, ini saya sudah masuk sebagai siswa. Sudah masuk sebagai siswa ya. Tadi membuat sway. Kita klik di assignment. Di sini di assignment. Bapak Ibu, sudah. di assignment sudah.
Di sini sudah ada tugasnya. Tadi saya mengumpulkan satu tugas, yang mengumpulkan satu tugas di bawah sini. Tugas W tadi saya contohkan, saya sudah mengumpulkan. Yang belum saya kumpulkan, ini transkrip, screenshot kelas tim, seperti ini. Misalnya saya mengumpulkan transkrip kursus, berarti ini semacam PDF. Nah, kita klik at work di sini, jelas nggih di sana gambarnya at work. Diklik. Setelah itu kita mau mengumpulkannya dalam bentuk apa tugas ini? Kalau transkrip berarti dalam bentuk file PDF, itu berarti ada di mana kira-kira? Di laptop kita? Di laptop data. Atau di kalau di laptop berarti upload from this device. Kalau transkripnya kita simpan di OneDrive, berarti OneDrive. Nah, misalnya transkrip disimpan di laptop kita, berarti kita upload from this device. Nah, misalnya ini tugas kita, open. Kita tunggu dulu uploadnya. Nah, setelah keluar kata-kata dan, kita klik, nah seperti ini. Di sini sudah ada Bu, sudah terupload di sini, tapi ini belum diserahkan kepada trainer yang menilai. Jadi harus kita serahkan, ibaratnya kalau anak-anak itu mengumpulkan tugas. Kalau ini tugas sudah dikerjakan, tapi belum dikumpulkan. Untuk mengumpulkan tugas, kita klik turn in yang kanan atas, kelihatan nggih ada tulisannya turn in, diklik turn in. Nah, artinya kita sudah mengumpulkan tugas. Mungkin kalau tiba-tiba, aduh tugas yang saya kumpulkan itu keliru, ternyata filenya bukan ini, berarti kita turunkan undo turn in. Undo turn in berarti kita tarik lagi tugasnya. Nah, setelah ditarik, boleh kita tambahkan lagi, oh ternyata tugas yang benar yang mana. Upload from this device, ini mungkin. Ini tidak hanya satu saja, guys, tidak hanya satu file saja, bisa 2 file seperti ini. Nah, kalau sudah kita turn in lagi, dikumpulkan. Nah, seperti ini nanti menunggu penilaian dari trainer. Misalnya kembali. Nah, ini berarti sudah tercentang 2, berarti saya sudah mengumpulkan 2 tugas, Bapak Ibu. Mungkin Ibu ada lagi yang ditanyakan berkaitan dengan tugas? Sudah cukup jelas, Sudah Ibu. jelas, Terima kasih. Nanti saya share videonya langkah-langkah mengumpulkan tugas juga. Terima kasih Ibu. Jika sudah cukup, Ibu bisa menekan kembali tombol raise hand sehingga notifikasinya hilang. Begitu, terima kasih. Masih ada waktu Bu Ani, mungkin kita bisa meminta salah satu peserta untuk mencoba share screen. Monggo Bu Ani, silakan pilih satu peserta untuk mencoba. Barangkali yang sway-nya sudah jadi bisa ditampilkan. Oh, nggih, monggo yang sway-nya sudah jadi tadi. Ada yang sway-nya keren loh tadi. Siapa ya? Bentar. Sekalian kita mencoba atau belajar Bapak untuk yang sway-nya screen. bagus tadi, silahkan ditunjukkan. Aduh, siapa ya namanya tadi? Tadi saya dikirimi sway bagus loh Bu. Pagi-pagi tadi sama semalam sudah jadi. Tapi Pak siapa ya tadi? Lupa saya. Ini monggo silakan Bapak Ibu. Nggih, monggo tadi Bapak siapa ya yang mengirimkan saya sway? Sway-nya keren tadi. Monggo silahkan di-share ke teman-temannya. Mencoba share screen Bapak Ibu. Nggih, mencoba fitur share screen. Siapa ya tadi, Mbak? Aduh, chatnya menumpuk banyak sekali. Oh, ini. Monggo silahkan yang mau share screen sway.
Mbak Renita sudah jadi sway-nya. Mbak Renita juga sudah ngirim ke saya loh tadi. Keren loh sway-nya. Mbak Ren, siapa? Monggo Bapak Ibu bisa mencoba share screen. Ngirim nih udah siapa? Siapa sih nih? Mbak Oh. Ani, tambahan Oh, ini dari kelas ini saya lihat ada 3 yang sudah turn in untuk tugas W-nya. Oh ya keren. Oh itu langsung saja nanti ditunjukkan enggak apa coba. Silahkan, ini ada Pak Agung Bayu Prasetyo, kemudian ada Pak Arimbi, kemudian ada Pak Joko Ari Prabowo. Nah, ini sudah dikumpulkan tugasnya, sudah masuk di kami. Oh iya. Silahkan, kami minta tolong untuk Bapak bertiga salah satu atau mungkin nanti bergantian menampilkan suwe yang sudah dikerjakan. Saya persilahkan. Nggih, monggo Pak. Siapa tadi yang Pak Dilon juga sudah selesai kan? Yang sudah Silahkan masuk di di-share. sini ada Pak Joko, kemudian Pak Agung Bayu Prasetyo, ada ini namanya terbalik mungkin ya, ada Inorita Arimbi. Ya itu akun percobaan saya itu. Oh, yang Tadi. tadi buat tahu ternyata. Namanya keren Ada ya, biar 2. kelihatan muda gitu loh. Oh, iya. Berarti 2 ini Pak Agung, silahkan. Monggo Bapak di share screen. Pak Agung bisa bergabung. Pak Agung, Pak siapa Pak? Pak Agung dan Pak Agung dan Pak Joko Ari Prabowo. Nah ini Pak Joko Ari Prabowo, monggo Pak Joko Ari Prabowo. Nggih, hadir, Pak. Alhamdulillah. Monggo Bapak mencoba untuk share screen sway-nya. Niki ngapunten HP. Saged apa mboten nggih? Kalau HP, ini di Teams HP. Nggih. Coba ada menu share sebagian screen-nya. sebagian ada. Sebagian. Dicoba dulu, Pak. Dicoba ada menu share screen-nya apa tidak, Pak? Wah, kayaknya nggak support ini HP-nya ini. Oh, atau ditampilkan di segmennya, Pak Agus. Coba ya. Oh, gitu, nggih. Coba saya lihat dulu tadi segmennya. Oke, monggo diteruskan sambil saya melihat. Kalau Pak Agung bisa share screen sendiri, maksud kami kan sudah ada yang mencoba untuk share screen. Oke, Begitu. Oke, tapi ini gimana? Kendala coba yang Bapak atau Ibu yang pakai laptop yang selain bisa Pak mencoba. Ya memang berbeda ya Pak ya untuk tampilan fiturnya di laptop dan di HP lebih jelas, lebih lengkap yang di laptop. Untuk di Iya, HP, betul. seperti tadi ada yang bertanya juga, yang di HP itu chatnya tidak nampak, gitu juga ada. Okay. Kalau pengalaman saya menyelenggarakan meeting pakai HP itu mungkin HP saya ya yang tidak support HP jadul. Itu recording itu pun kalau siswa-siswa sudah masuk itu enggak muncul, Bu. Kalau saya pakai HP gitu. Itu kemarin pernah laptop ketinggalan, saya menyelenggarakan pakai HP, sebelum siswa masuk itu bisa direkod, tapi setelah siswa masuk tiba-tiba tombol recordingnya itu tidak ada. Okay. Memang sangat terbatas kalau ada di HP. Ini saya berhasil membuka yang punya Pak Agung. Pak Agung masih bersama kami? Halo?
Nggih, halo Pak. Saya mohon izin untuk ditampilkan suenya di sini. Saya bantu untuk share screen. Bagaimana Bapak? Nggih, monggo. Nah, ini saya share kue kiriman dari Pak Agung yang masuk tugas. Nah, ini tentang perkembangbiakan tumbuhan yang dibuat oleh Pak Agung. Saya coba geser. Ada perkembangbiakan vegetatif. Di sini penjelasannya. Ini menarik sekali. Bapak memberikan uraian di sini. Dan di bawah ini ada foto-foto yang tampak nyata. Nah, ini mungkin kalau dibagikan ke anak pasti akan lebih tertarik dan pastinya akan membantu mereka untuk lebih memahami. Nah, ini video juga bisa kita play videonya. Loading mungkin. Nah, di sini videonya muncul. Sedang loading mungkin karena terkendala sinyal. Pindah ke. Nah, ini. Bapak Ibu masuk suara videonya. Suara video. Suara videonya masuk, Mboten? Sepertinya belum terdengar, Pak. Oh, ini Tidak kalau terdengar, di saya masuk. Mungkin ada settingan di laptopnya yang harus Iya. Ini sudah play. Sudah dan include suaranya audio ya, masuk Pak ya? di saya. Padahal tadi. Nah, ini sudah Bu Ani, sudah video. Nah, di sini. Mungkin kalau untuk suara ini ada settingan laptopnya yang harus dirubah biar bisa masuk share screen sekalian share suara. Di bawah ini ada soal-soal juga yang dimasukkan oleh Pak Agung. Soalnya sudah cukup menarik, ada yang disertai gambar. Mungkin ini dari Pak Agung yang masih perlu ditambahkan form kuisnya. Iya Bu Ani, sepertinya saya belum menemukan untuk form kuisnya, belum masuk di SWE. Betul Pak Agung. Gitu. Oh, iya Pak, iya. Ya betul ya, berarti ya. Oh, karena SWE itu sifatnya online ya Bapak, jadi tidak perlu menurunkan tugas atau mengumpulkan lagi di SWE-nya langsung dirubah, tidak apa-apa, maka otomatis nanti kita akan terlihat berubah. Jadi apapun yang dirubah karena sifatnya online, ya nanti otomatis akan berubah sendiri. Jadi tugasnya, linknya sudah itu saja, tidak perlu untuk mengumpulkan lagi, tapi di SWE-nya nanti ditambahkan form. Ngoten nggih, Pak. Berarti ada hubungannya dengan kayak disisipkan link gitu ya? Iya Bapak. Iya betul, di embed tapi Pak. Kemarin kan di embed form, kan ada dua, sisipkan link. Betul, sisipkan link juga bisa Bapak, Tapi kalau yang ini kita belajar mengembed
yang embed-nya, bukan yang link-nya, tapi embed-nya. Sebenarnya sama-sama bisa diakses, tapi kita belajar meng-embed formulir, share link, dipilih yang embed. Begitu nggih, Bapak? Nggih. Terima Terima kasih Bu atas kasih, masukannya. sama-sama. Sama-sama, Pak. Luar biasa sekali. Sudah selesai loh tugas 1. Ini kan. Vina Mulia. Oh, ini saya mau menambah sedikit tentang share screen. Pak Ibu nggih. Saya akan share screen. Nah, di sini waktu kita share screen Bapak Ibu, kita kan di sini nggih di pojok yang kanan. Nah, kita pilih yang mode desktop saja. Kalau mode desktop ini maka semua yang ada di laptop kita ini semua akan terlihat kalau versi desktop ini. Nah, jika kita ingin memutarkan sebuah video, baik itu YouTube atau apapun ke siswa kita, jangan lupa klik ini digeser dulu, include computer sound. Jadi kalau ini include computer sound ini tidak digeser, maka hanya tampak videonya saja, sedangkan suaranya tidak masuk di HP siswa. Nah, di share screen juga ada macamnya banyak ini nggih. Tapi yang lebih baik share screen dengan desktop ini, maka semua yang tampak di laptop kita nanti akan muncul. Atau misalnya bisa juga kalau kita hanya ingin menampilkan PowerPoint saja, misalnya presentasi yang mana hanya PowerPoint saja bisa. Nah, kalau di dalam pembelajaran kita ingin menerangkan tentang matematika, di Teams itu juga ada whiteboard Bapak Ibu. Di sini bisa menulis seperti yang saya contohkan tadi di foto saya tadi menggunakan whiteboard ini. Bisa juga menggunakan PowerPoint juga bisa, whiteboard ini langsung juga bisa. Tuh, mungkin tambahan sedikit dari saya tentang share screen tadi. Sekalian mumpung di share screen, kita coba satu saja peserta untuk share screen ya. Ini ada Bapak Dilon mau share screen untuk sway-nya. Monggo Bapak Dilon sudah bergabung. Silakan mencoba untuk share screen Bapak. Kita coba satu saja untuk share screen sway. Karena share screen ini penting sekali Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mengadakan meeting dengan putra-putri Bapak Ibu, ya ini yang paling dominan adalah share screen ya. Materi yang Bapak Ibu jelaskan melalui share screen. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis langsung di Word, juga share screen. Jadi share screen ini adalah yang paling dominan untuk kita pakai saat kita mengadakan meeting dengan anak-anak. Monggo Bapak Dilon, silakan bergabung mencoba untuk share screen. Atau kalau sway-nya belum siap, barangkali kuisnya juga bisa. Oh, alhamdulillah. Oh ya, langsung. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Ini berarti berhasil untuk share screen ya. Ya, selamat Pak Dilon berhasil ini, keren. Sudah berhasil share screen-nya. Barangkali Bapak bisa diikuti dengan penjelasan sedikit saja. Mikrofonnya di silangnya dulu. Mikrofonnya Pak Dilon belum di unmute. Sedikit saja mencoba. Oke, silakan. Monggo, silakan. Berkenalan juga loh. Bapak Dilon Yordania jauh sekali ya Pak? Iya. Sudah jauh-jauh loh Pak. Mungkin yang dibuka dua ya Pak, sama HP dan laptop.
Silakan Bapak mencoba beberapa kata saja atau kenalan saja atau mengenalkan sway-nya. Monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kami dengar Bapak suaranya. Silahkan Mbak Dilon. Halo. Halo. Iya, halo. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dilon Yogdania dari SDN Keraton. Bisa jelas ya suaranya? Jelas. Jelas Bapak. Ya, terima kasih. Monggo silakan. Saya akan coba berbagi sesuai yang kemarin coba saya kerjakan. Kemarin saya mencoba mengerjakan ya kebijakannya karena masih pertama. Sudah bisa tampil? Tampil Bapak, bagus sekali. Keren. Kemarin saya coba membuat materi tentang ASEAN karena di kelas 6 ada materi ASEAN. Jadi saya masukkan beberapa materi di sini ya, semuanya dari internet. Yang pertama mengenai penjelasan umum tentang ASEAN, lambang, dan selanjutnya ada video tentang sejarah, tujuan, didirikan, dan profil negara ASEAN. Kemarin saya mencari video juga dari YouTube. Dan untuk di bawahnya ada penjelasan tentang negara yang menjadi anggota ASEAN. Di sini ada penjelasan yang agak rinci, ada contoh gambar landmark yang ada di negara tersebut, dan ada juga video profil negara anggota ASEAN. Jadi ada penjelasan profil negara di setiap anggota yang terdaftar dalam organisasi ASEAN. Ini ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir Vietnam. Di setiap negara saya cantumkan penjelasan singkat gambar landmark yang ada di negara tersebut dan penjelasan tentang profil negara tersebut. Dan untuk yang terakhir, saya sisipkan kuis ASEAN yang saya buat di form. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Terima kasih Bapak, luar biasa. Aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dilon. Luar biasa sekali ya Bu. Ibarat kalau diberi umpan ikan kecil saja sudah bisa mendapatkan yang besar. Padahal kita kan memberikan sedikit ilmu, tapi guru-guru pelatihan KKG Mojo ini rupanya luar biasa sekali ya Ibu Hos ya. Betul sekali, luar biasa. Gampang ya Pak Dilon ya. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga banyak sekali yang sudah mengerjakan, sudah mencoba, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Maksudnya sebelumnya Bapak Ibu kemarin untuk menyampaikan materinya hanya melalui video WhatsApp, video yang sederhana. Sekarang setiap di Sway ini Bapak Ibu bisa ada gambarnya, ada tagnya, ada videonya, sekaligus ada kuisnya. Lengkap sekali dan mudah Bapak Ibu. Silakan membuat, bisa nanti langsung dipraktekkan ke putra-putrinya. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan?
Kalau tidak, kita Tambahan dari cukupi. saya, Ibu. Bung Aten, monggo silakan. Tadi yang di-share oleh Pak Dilon sudah suwe dan di-embed oleh kuis. Yang mau saya tambahkan cuma itu, sudah memuat 2 tugas. Jadi nanti untuk link kuisnya bisa di-copy tersendiri, dimasukkan di tugas 3, kemudian link suwe-nya sudah bisa dimasukkan di tugas 4. Jadi sudah otomatis sudah menyelesaikan 2 tugas seperti itu. Untuk tugas 1 nanti lampirannya itu pada umumnya berupa PDF. Untuk yang tugas 2 secara umum ini berupa foto atau gambar atau JPG. Untuk yang tugas 3 dan 4 ini adalah cukup dengan link dari kuis dan juga suwe yang telah dibuat. Tambahan seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Zubaida. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu peserta, untuk redeem code-nya nanti akan disampaikan di grup setelah acara selesai. Dan sebelum kita akhiri, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Seperti biasa, kita sesi foto bersama dulu. Baik, siap. Monggo yang ingin tampil silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Fotonya nggak bisa nyala. Kami tunggu yang belum nyala. Silakan di. Inilah ada kendalanya. Pak Agung, ada Pak Joko, ada Bu Ani, Pak Dino, Bu Siti Nurhofifa. Fotonya nggak bisa nyala. Meeting secara daring ya. Ini Bapak Ibu ya, kendalanya jika jaringannya kurang bersahabat, kita harus sedikit sabar. Insya Allah kalau juga sinyalnya juga bersahabat dengan kita. Terima kasih Bu Zubaida atas infonya Pak. Sama-sama Ibu, selamat mencoba, selamat mengembangkan ilmunya. Bagaimana operator, sudah cukup? Belum, kurang sedikit Bapak lagi. Ibu. Sudah banyak sekali nih yang gabung, ada Pak Sukari, Pak Samsudin, Bu Andriani, Mas Hendri, Pak Tain. Satu lagi bisa senyum manisnya Bapak Ibu. Ya, dihitungi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan kita hari ini Senin tanggal 16 November 2020 dapat selesai dengan baik tanpa ada kendala. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas sportivitasnya, terima kasih atas kedisiplinannya. Semoga kegiatan ini berakhir sampai besok, sampai hari ketiga, dan semua materi yang disampaikan oleh narasumber dapat kita terima, dapat kita terapkan, dan endingnya adalah meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik putra-putri kita, utamanya saat ini, saat masa pandemi ini yang mengharuskan atau memaksa kita daring, meskipun tidak daring sepenuhnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang kombinasi daring dan luring,
bahkan ada juga yang luring. Namun daring ini adalah sebagian dari usaha kita, upaya kita untuk tetap melaksanakan tugas kita, yaitu memberikan materi kepada anak didik kita dengan tidak mengurangi daya serap anak didik kita untuk menerima materi. Mungkin demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kami seluruh panitia apabila selama kegiatan ini, hari ini khususnya ada kekurangan atau ada kesalahan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, acara kita tutup. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu. Monggo sakit ngobrol santai sing dereng live. Wes, buat. Enggak, jangan selfie. Ini tangan ini tangan. Stop ya. Apanya dong? Paling kok sinyal Pak ini.